Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar. Nanti jam 2 pagi, Inter akan ketemu dengan Milan dengan semifinal leg kedua. Semoga benar-benar Inter bisa melaju ke final, sahabat Bob. Walaupun kita unggul 2-0, tetapi itu belum menjamin sampai ke final. Yang paling penting adalah kata Inzaghi, hati dan kepala, sahabat Bob. Jadi ininya harus dingin dan benar-benar Inter tetap harus membumi, sahabat Bob. Ini sudah tidak sabar, pasti bukan hanya gua, pasti semua sahabat Bob sudah tidak sabar menunggu pertandingan ini. Mari nanti malam kita live ya sahabat Bob untuk melihat pertandingan Inter dan Milan. Sahabat Bob, sebelum lanjut silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Aduh, seru-seru. Jadi gini sahabat Bob. Jadi memang dari sekian banyak dari sekian banyak pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui Inter, ini memang pasti ada perasaan dak-dikduk. Tetapi melihat penampilan Inter yang begitu konsisten, begitu ganasnya menciptakan gol selama 7 pertandingan tuh 22 atau 24 gol sahabat Bob. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi extraordinary. Jadi sebelum pertandingan sahabat Bob kemarin para direksi datang, ada Dario Bacin, ada Ausilio dan Opa Marotta memberikan dukungan buat tim. Dia melihat sesi pelatihan pemain-pemain untuk mempersiapkan besok pagi sahabat Bob. Nah, ini adalah bentuk dukungan mereka dan selama ini mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi ya benar-benar mereka akhirnya juga semalam makan malam dengan Inzaghi. Jadi artinya itu membuat mereka semakin pede dan semakin yakin untuk benar-benar bisa sampai ke final sahabat Bob. Nah, terus juga udah dipastikan bahwa Brozovic akan dicadangkan untuk pertemuan lawan Milan. Kenapa? Karena memang Hakan akan difungsikan. Karena juga Hakan adalah mantan pemain Milan, tetapi bukan itu sebenarnya. Karena kenapa Hakan memang bisa jauh lebih dinamis ya. Kalau kita melihat permainan Inter, kalau Hakan, Mkhitaryan dan Barella itu begitu cepat. Kita bisa melihat bagaimana di leg pertama hanya 11 menit Inter unggul 2-0. Di babak kedua kemungkinan nanti mungkin Brozo akan masuk, dia bisa mengatur tempo permainan bisa lebih lambat dan kita bisa melihat bagaimana hebatnya si seorang Brozo. Tapi Hakan juga jauh lebih hebat sahabat Bob. Jadi kita yang penting ya kalau mereka main bersama juga bisa, tapi kita akan melihat. Tapi kemungkinan besar Hakan yang akan didahulukan. Begitu juga di depan si Lukaku akan dicadangkan dengan Korea. Nah, berita baiknya adalah Korea sudah sembuh dari cedera. Jadi nanti yang akan mengisi lini depan adalah Toro dengan Zegol sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga hasilnya benar-benar seperti yang kita harapkan. Nah ini mantan pemain West Ham, Lazio juga Di Canio ya. Inter Milan memainkan sepak bola kelas dunia. Musim ini Inter telah memainkan sepak bola kelas dunia yang sangat teknis. Mereka berbeda di semifinal Liga Champion. Mantan pemain West Ham di musim-musim sebelumnya, bahkan dengan Lukaku dan Brozovic mereka bahkan tidak bisa keluar dari babak penyisihan. Maksud dia adalah di zamannya Conte ya. Begitu sulitnya. Inzaghi tentu memiliki kepemimpinan yang berbeda. Sepak bola itu kontekstual. Ini masalah momen individual. Tambah Di Canio. Ini berjalan dengan sangat baik bagi mereka sekarang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu juga mantan anak didiknya Inzaghi, Immobile bilang bahwa semoga orang Italia yang ada di final dan itu adalah Inzaghi, karena saya terikat dengan dia ya. Kita tahu bahwa dia adalah salah satu anak didiknya si Inzaghi. Jadi ya kita tunggu seperti apa nanti hasil pertandingannya ya. Nah, terus ini sedikit yang dibilang sama legenda Inter Milan ya, BP Marotta. Simone Inzaghi mempercayai seluruh skuadnya dan memberi mereka kesempatan bermain. Ini benar-benar yang kita bisa lihat mungkin di 7 atau 6 pertandingan terakhir bahwa Inzaghi sudah mulai memberikan pemain-pemain ya, bahkan
siapa Belanova sudah mulai banyak bermain, Christian Aslani juga sudah mulai dikasih bermain, terus Ambrosio ya, pemain-pemain yang biasa dicadangkan, bahkan Samir Handanovic aja dikasih kesempatan. Ini sesuatu menurut gua memang benar. Jadi kekuatan mereka ya, kedalaman skuadnya, dan mereka juga bisa mengatur nafas pemain-pemain yang selalu bermain. Itu memang benar ya. Jadi pelatih Simone Inzaghi mempercayai pasukannya dia gitu loh. Sekarang tim dalam performa bagus kata Bergomi. Dia yang terpenting Inzaghi mempercayai semua orang di skuadnya dan membiarkan mereka semua bermain. Dia juga mengerti bahwa tim terlalu sering bermain sehingga dia tidak merotasi tim seperti itu. Nah, Inter untuk mencapai performa puncak harus fit, dan kita bisa melihat sahabat Bob, pemain-pemain Inter fisiknya juga bagus, fit ya. Saat ini mereka terus melakukannya, tapi mereka harus tetap bugar sedikit lebih lama. Ini yang dibilang Bergomi. Jadi kita berharap memang Inter ya sekarang aura di mana-mana itu aura derby ya, derby Milano ya. Kita melihat hasilnya, semoga sahabat Bob ya. Nah, ini terus sedikit kita berbicara Lukaku. Ternyata Lukaku itu sudah bisa melupakan cederanya. Ini berkat pola dietnya dia, terus pola makannya. Ini gua baca di Gazzetta dello Sport. Jadi ini sesuatu yang membantu Inter, dan kita udah tahu bagaimana sekarang yang namanya Inter itu benar-benar merasakan kehadiran Lukaku dan sangat berguna. Begitu juga Brozovic. Jadi ini adalah sesuatu yang menguntungkan Inter ya. Semoga nanti Lukaku juga bisa mencetak gol ke gawang Milan, karena dia adalah rajanya Milano ya sahabat Bob ya. Kita tunggu aja lah seperti apa nanti hasilnya, tapi yang penting kita tetap yang namanya tetap membumi sahabat Bob. Jadi ya dengan mengalahkan Milan dan mencapai final, penjaminan pemasukan pundi-pundi itu udah pasti kurang lebih 100 juta. Dari Retegui hingga pengganti skriniar semua di depan mata. Ya, ini sedikit kalau kita berbicara tentang pemain-pemain yang akan masuk ke Inter ya. Kita lalui dulu semifinal ini, baru nanti kita bicara pemain-pemain yang akan masuk ke Inter. Nah, ini sedikit Inzaghi menengok kembali ke perjalanan Inter di Liga Champions ya. Kami tidak terlalu beruntung mendapatkan grup itu ya. Ada Barcelona, ada Bayern Munchen. Tetapi jangan salah, Bayern Munchen sama Barcelona juga pasti merasakan hal yang sama. Nah, terbukti mereka tersingkir sekarang ya. Mereka tidak ada di semifinal gitu. Kami tidak terlalu beruntung mendapatkan grup itu. Dengan para pemain dan staf saya mengatakan bahwa Barcelona dan Bayern Munchen mungkin tidak perlu senang mendapatkan kami dari pot ketiga undian. Kami telah sampai sejauh ini dan kami tahu bahwa sekarang kami dapat mengambil langkah besar lainnya. Langkah besar lainnya adalah menuju final. Dan Inter, kata Inzaghi, sudah siap ya. Tentang apa yang dibutuhkan Inter, Inzaghi mengatakan bahwa saya sudah mengatakan sebelum Benfica, tetapi besok kita harus tetap bersatu. Saya tidak meragukan para penggemar karena mereka selalu berada di belakang kami. Nah, ini yang dibilang Inter akan membutuhkan kepala yang dingin, hati yang panas. Ya, itu satu-satunya untuk mendapatkan yang terbaik dari pertandingan besok. Adapun perbedaan antara leg pertama hari Rabu dan besok, Inzaghi mengatakan ini adalah salah satu pertandingan yang terpenting kami. Kami tahu apa artinya, kami harus menafsirkannya sebaik mungkin. Kami tahu kami memiliki keuntungan yang layak. Tapi kami tidak hanya mencoba untuk mengelola pertandingan, kami akan memainkan pertandingan yang layak untuk Inter. Nah, juga dia berbicara tentang Lukaku. Sebagai seorang pelatih, saya membawa Lukaku ya. Kita tahu bahwa Inzaghi membawa Lukaku. Sayang dia dan Brozovic mengalami cedera. Kami harus menderita meski terkadang kami baik-baik saja. Kapan tanpa mereka? Tapi kami tahu bahwa meski dalam kondisi saat ini Lukaku mungkin tidak bisa bermain 3 pertandingan dalam seminggu ya. Ini artinya dia akan menjadi cadangan. Semoga nanti Edin Dzeko juga mencetak gol. Dan inilah sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, nanti gua juga akan live ya untuk menyambut semifinal kedua. Bagaimana semoga Inter melaju ke final dan terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.